Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 26 Juli berjudul Bukan Anugerah Murahan. Karena melihat kehidupan nyaman dan kemewahan pendeta-pendeta sekarang ini di kota-kota besar, maka berbondong-bondonglah orang mau studi di seminari, ya. Orang mau studi di seminari atau sekolah tinggi teologi, ya, demi hasrat menjadi pendeta. Selain anak pendeta, keluarga pendeta atau menantu pendeta, juga anggota pemuda gereja yang dengan alasan melayani Tuhan pergi ke seminari atau sekolah tinggi teologi. Padahal mereka studi di seminari dan sekolah-sekolah tinggi teologi hanya karena mau mengubah nasib dengan meningkatkan taraf sosial ekonomi mereka. Tidak heran pada akhirnya kalau tidak mewarisi gereja keluarga atau orang tua, mereka menolak diutus ke daerah-daerah jauh dari kota-kota besar, ya. Bahkan di antara anak-anak pendeta atau keluarga pendeta tersebut, ya, tidak mau mewarisi gereja dari gereja orang tua atau keluarga mereka di daerah karena kemiskinan ekonomi jemaat di daerahnya tersebut, ya. Di daerahnya tersebut. Tidak sedikit mereka yang mengikuti pendidikan di seminari atau sekolah tinggi teologi didorong oleh gairah memiliki kekayaan yang dapat diraih dengan lebih mudah, ya, serta memiliki gelar sebagai nilai diri atau prestis, ya. Itulah sebabnya mereka biasanya bangga memperkenalkan diri dan mengaku sebagai hamba Tuhan. Kalau seminari atau sekolah tinggi teologi hanya melengkapi mahasiswanya dengan pengetahuan nalar teologi serta teknik-teknik pelayanan tanpa mengubah kodrat, maka mereka hanya meluluskan orang-orang yang nantinya menjadi pegawai-pegawai gereja atau pelayan gereja, tetapi bukan pelayan Tuhan. Ini berarti mereka masing-masing, ya saudaraku, melayani Tuhan hanya sekedar menjalani hidup wajar seperti orang pada umumnya dengan profesi masing-masing. Akhirnya, mereka melayani Tuhan dalam tanda kutip hanya sekedar menjalani hidup wajar seperti orang pada umumnya dengan profesi masing-masing. Kalau jujur, di antara mereka sebenarnya tidak pernah mengerti puasnya kehidupan dengan segala tuntutannya. Seandainya, ya, mereka pernah bekerja di perusahaan, ya, di sebuah perusahaan di mana pegawainya dituntut untuk memenuhi target, mereka baru mengerti betapa tidak mudahnya menjalani hidup ini, ya. Betapa tidak mudahnya menjalani hidup ini. Orang yang berkumpul dalam marketplace sering lebih mengerti realitas sukarnya menjalani kehidupan ini daripada mereka yang ada di gereja sebagai pegawai gereja yang setiap bulannya mendapat persembahan kasih tanpa tuntutan dan target tertentu yang harus dicapai. Pendeta-pendeta yang dibesarkan di lingkungan sekolah tinggi teologi lalu dengan mudah menjadi pendeta atau para pengusaha yang alih profesi menjadi pendeta, ya, menikmati mudahnya mencari nafkah di gereja, ya. Biasanya mereka, ya, tidak mengajarkan bagaimana jemaat harus bekerja keras, ya. Bekerja keras di marketplace, bersaing, ya. Di marketplace menjaga kesehatan dengan tanggung jawab dalam berbagai aspeknya. Sebaliknya, pendeta-pendeta tersebut hanya menekankan mujizat dan doa yang bisa mengubah segala sesuatu dengan mudah. Mereka biasanya menjanjikan kehidupan yang mudah dijalani dengan doa-doa. Mereka juga mengklaim diri sebagai dekat dengan Allah supaya bisa menjadi mediator antara jemaat dengan Allah. Kalau dalam dunia okultisme, orang-orang seperti ini berperan sebagai dukun yang menjadi mediator antara kekuatan gaib dengan pasien yang datang minta pertolongan. Dalam hal ini terjadi praktek perdukunan di dalam gereja. Kalau dukun menggunakan kuasa gelap, tetapi pendeta menggunakan kuasa Allah. Mereka tidak mengenal hakikat Allah secara benar, saudaraku. Mereka tidak mengenal hakikat Allah dengan benar. Allah disamakan dengan kuasa lain. Biasanya pendeta-pendeta seperti ini, ya, juga mengajarkan kebaikan dan kekuasaan Allah tanpa mengajarkan karakter atau hakikat Allah secara seimbang. Pasti mereka tidak mengajarkan betapa tidak mudahnya untuk mengalami dan memiliki keselamatan. Mereka tidak mengajarkan betapa mudahnya untuk mengalami dan memiliki keselamatan. Mereka mengajarkan anugerah murahan, bukan perjalanan
untuk masuk jalan sempit. Kelompok orang-orang ini tidak memahami bahwa untuk mengalami dan memiliki keselamatan tidak cukup banyak berusaha atau mengingini dengan usaha apa adanya, tetapi harus berjuang. Pendeta seperti ini biasanya secara praktis menganut teologi hyper grace, bahkan mengajarkan double grace. Walaupun dalam pengakuan mereka menyatakan tidak setuju dengan hyper grace, saudaraku sekalian, ya. Tetapi dalam kenyataannya, saudaraku, ya, dalam kenyataannya mereka mengajarkan hyper grace. Walaupun dalam pengakuan mereka menyatakan tidak setuju dengan hyper grace, tetapi dalam kenyataannya mereka mengajarkan hyper grace. Dari khotbah yang mereka ajarkan dikesankan bahwa memperoleh keselamatan dan masuk surga itu bukan hal yang sulit. Tidak perlu ada perjuangan begitu. Perjuangan yang mereka jalani adalah bagaimana memiliki kemakmuran hidup di bumi ini sekarang. Di bumi ini sekarang. Itu pun dapat diraih dengan mudah melalui mujizat. Ini. Bagi mereka yang penting adalah memuji-muji dan menyembah Allah dengan percaya Allah itu baik dan berkuasa dan baik. Pendeta-pendeta seperti itu menjanjikan bahwa dunia ke depan bisa menjadi lebih baik untuk menjadi hunian, sebab Tuhan menjanjikan transformasi di mana masyarakat akan mengalami kemakmuran, kejahatan berkurang, dan kelimpahan dari Allah dicurahkan. Ternyata semua itu tidak terwujud sekarang. Itu kebohongan publik yang tidak dipertanggungjawabkan. Padahal mestinya jemaat diingatkan betapa rusaknya dunia ini dan ke depan betapa akan lebih buruk dan lebih sulit dijalani. Saudaraku, bahaya saudaraku ya. Gereja seperti ini, sinode seperti ini akan sibuk merindukan atau mengingini gedung gereja besar, aset jemaat yang banyak, jemaat dalam jumlah yang besar, tetapi tidak memikirkan kualitas individu jemaat yang harus disempurnakan menjadi serupa dengan Yesus. Ya, ini sedih sekali saudaraku, dan ternyata banyak gereja-gereja seperti ini yang secara kasat mata itu ya kelihatan sukses saudaraku, berhasil ya, tapi sebenarnya mereka orang-orang yang gagal dalam mengiring Tuhan. Sola Gracia.